Ada juga yang diikat pakai karet, pakai tali, sampai dijepit pakai penjepit pakaian. Singapore, the crossroads between East and West. Tepatnya terjadi di Isan tahun 1976. Kenapa di Isan sih, kan jadi pengen. Oke, abis gue tes dikit kemarin tentang wabah ini. Wabah di Singapura tahun 1967, ternyata banyak banget yang penasaran ya. Gue lihat di komen, banyak yang nyari sendiri, banyak yang googling sendiri, tapi kebanyakan sih katanya nggak nemu. Emang agak susah sih googling wabah yang satu ini. Dan sampai ada yang nanya di Brainly. Gila. Tapi nggak apa-apa, gue suka curiosity lu semua. Rasa penasaran lu tuh semuanya ternyata gede ya, hebat. Jadi boleh tepuk tangan dulu buat lu semua yang udah nyoba googling kemarin. Ya udah kalau gitu sekarang kita hajar wabah aneh ini ya. Tapi sebelum kita mulai episode kali ini, gue mau cerita dikit dulu. Jadi biasanya kalau otak gue udah mulai ngebul karena kebanyakan riset sejarah atau kebanyakan ngedit learning by googling, gue pasti bakal langsung break dulu dan langsung nyari hiburan. Hiburannya ya apalagi main game. Apalagi sekarang ada game baru yang asik banget. Game yang terinspirasi dari sejarah beneran. Namanya Dynasty Origins Conquest. Game mobile inovasi dari genre strategi card RPG klasik. Waduh. Apa serunya? Ya banyak serunya. Yang pertama, karena game ini diambil dari sejarah nyata, maka setiap hero di sini nih punya background story masing-masing yang based on sejarah aslinya. Contohnya kayak Tian Wei, salah satu hero super rare di game ini. Tian Wei ini adalah prajuritnya Jenderal Cao Cao yang rela mati demi melindungi Jenderal Cao Cao pas lagi diserang sama prajurit Jiangsu. Wah, mantep ya. Nah, biar game ini serunya makin berasa, ayo langsung kita mainin aja. Di game ini pilihannya bisa dibilang nggak terbatas. Di game ini ada 100 jenderal terkenal dari era 3 kerajaan. Terus 100 jenderal ini kebagi lagi jadi 6 jenis jenderal. Ada jenderal buat kavaleri ringan, kavaleri berat, pelindung infanteri, pemanah, dan penasihat. Mantep ya, gila. Detail banget loh ini loh. Udah gitu buat strategi pas mainnya nih, lu lihat sendiri, itu bakal ada 16 posisi formasi yang berbeda. 32 formasi yang memiliki keuntungan masing-masing. Jadi masing-masing player, karakter mainnya dan strateginya bakal beda-beda. Nggak bikin bosan. Nah, kalau lu pengen ngelawan orang lain, lu pengen ngetes skill lu sebenarnya udah setinggi apa sih, bisa langsung main yang mode PvP, player versus player. Dan ya udah, lu main-main dan kalau menang nih kayak gue udah dapet duit, waktunya kita ngegacha. Kita gacha dulu ya. Oh iya, nanti mode cross server yang GVG-nya juga bakalan rilis. Jadi lu bakal bisa ngelawan orang dari seluruh dunia. Mantep kan? Oke, kita gacha. Nah kan? Dapat hero yang SSR. Mantep gak tuh? Super rare. Ini hari keberuntungan gue banget ya. Apa nggak usah syuting, kita main terus aja. Jadi ya tunggu apa lagi? Susun strategi, lawan, dan taklukan dunia. Unduh sekarang juga. Dynasty Origins Conquest di App Store dan Play Store. Kalau lu udah unduh, kalau berani, lawan gua. Yaudah kalau gitu sekarang langsung aja kita bahas wabah ini. Wabah, apa ini nyebutnya biar aman ya? Barang aja lah ya. Wabah barang mengecil di Singapura. Di Learning by Googling. Jadi wabah ini mulai terjadi di bulan Oktober 1967 di Singapura. Kalau menurut Atlas Obscura, di hari itu ada anak remaja umur 16 tahun yang tiba-tiba lari masuk ke rumah sakit sambil panik, ditemani kedua orang tuanya. Dia buru-buru, panik, mukanya pucat, dan kelihatan si anak remaja ini terus-terusan narik barangnya. Ya lu ngerti lah maksud gua, barang yang mana ya. Kenapa ditarik? Karena dia takut barangnya ini kalau nggak ditarik bakal masuk ke dalam perutnya. Wah. Dan orang tuanya juga nggak kalah panik. Orang tuanya teriak-teriak minta pertolongan dokter segera. Ini baru mulai aja langsung berasa paniknya ya. Yang cowok-cowok gimana? Udah mulai panik? Oh iya, penyakit koro ini sebenarnya nggak cuma nyerang cowok ya. Ada sedikit banget cewek yang juga kena. Bedanya kalau mereka merasa ngecilnya di bagian yang atas, barang yang atas. Akhirnya si anak remaja ini dikasih obat penenang dulu, biar paniknya mereda. Abis dia mulai tenang, datang lagi beberapa orang dengan gejala serupa. Panik sambil narik-narikin barangnya yang mereka yakini terus menciut. Akhirnya dari situ, rumah sakit di Singapura mulai dipenuhi pasien dengan gejala serupa. Dan para pasien ini saking takutnya barang mereka menciut, itu selain ditarik-tarikin, ada juga yang diikat pakai karet,
pakai tali, sampai dijepit pakai penjepit pakaian. Aduh, berasa ngilunya ya. Kalau menurut jurnal The Coro Epidemic in Singapore, waktu itu sampai ada alat penjepitnya sendiri. Alat penjepit barang khusus buat para pasien penyakit aneh ini. Iya, ini alatnya. Dijepit pakai gini, anjir. Gue sebenarnya ada sih foto pas alat ini dipakai ngejepit. Tapi kan nggak mungkin gue taruh sini ya. Ya lu tau lah ada di mana. Jadi barangnya beneran menciut. Untungnya enggak, ternyata ini cuma halusinasi doang, tapi terjadi secara massal. Disebutnya penyakit Coro. Kenapa bisa gitu? Jadi beberapa minggu sebelum kasus pertama tadi, kasus si anak umur 16 tahun tadi, di Singapura beredar rumor yang bilang kalau sampai kita makan daging babi yang udah divaksin flu babi, itu nantinya barang kita bakal jadi mengecil. Karena sebelumnya, katanya, menurut isu, ada satu babi yang abis ini ditemukan mati dengan keadaan barangnya menyusut. Hoax macam apa ini? Nah, walaupun kedengarannya ini kayak hoax-hoax konyol gitu ya, tapi ternyata waktu itu orang-orang di Singapura nih pada percaya. Dan buat ngebuktiin apakah halusinasi ini terjadi karena rumor ini apa bukan, diperiksalah semua pasien penyakit Coro di sana. Diperiksa satu-satu, ditanyain satu-satu. Dan pas proses pemeriksaan ini, si anak 16 tahun yang jadi korban pertama tadi, dia langsung cerita kalau dia sempat dengar rumor ini di sekolah. Rumor tentang kalau kita sampai makan daging babi yang udah divaksin flu babi, itu barang kita bakal langsung menciut masuk ke dalam perut kita. Besok paginya si anak ini sarapan roti isi daging babi. Ya udah dimakan biasa aja sama dia, nggak ada yang aneh. Sampai abis dia selesai makan, dia ngerasa kebelet, dia pun ke kamar mandi, dia pipis di situ, dan pas pipis dia ngeliat ke bawah langsung shock dia, kayak, loh kok ciut? Ya udah, panik dia dari situ. Dan setelah pemeriksaan selesai langsung ketahuan kalau ternyata para pasien penyakit Coro ini semuanya sebelumnya pernah ngedenger desas-desus tentang efek negatif dari vaksinasi flu babi sebelum mereka sendiri mengkonsumsi daging babi. Dan akhirnya ya udah orang-orang ini yang akhirnya berhalusinasi. Singapore, the crossroads between East and West, a place of picturesque romance and charm. So far kan penyakit ini kedengerannya kayak penyakit lawak ya. Tapi ternyata menurut mothership.sg, salah satu portal berita di Singapura, ternyata waktu itu penyakit ini cukup mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat Singapura. Mempengaruhi gimana? Karena makin hari makin banyak yang kena penyakit ini, akhirnya orang-orang mulai takut buat mengkonsumsi daging babi. Angka penjualan daging babi di pasar-pasar menurun drastis karena orang-orang takut barangnya menciut. Daging babi nggak ada yang beli, terus penjual daging babi dapat duit dari mana? Ya goyang akhirnya pasar-pasar di Singapura. Ngelihat hal ini, Kementerian Produksi Primer Singapura sampai bikin pengumuman yang isinya adalah ngasih tahu kalau mengkonsumsi daging babi yang udah divaksin flu babi itu aman buat tubuh kita. Tapi tetap waktu itu orang-orang lebih percaya yang versi hoax. Kayak akrab ya yang gini-gini nih ya. 7 hari kemudian pas keadaan udah makin buruk, akhirnya Asosiasi Medis Singapura dan Kementerian Kesehatan Singapura mulai rutin muncul di TV, radio, sama koran-koran. Ngapain? Mereka terus-menerus ngedukasi, terus-menerus ngasih tahu orang kalau wabah yang terjadi sekarang ini penyebabnya full faktor psikologis. Nggak ada fisik yang berubah, nggak ada organ kita yang menciut. Dan yang paling penting dikasih tahu waktu itu kalau sama sekali nggak ada yang meninggal karena wabah ini. Ini salah satu artikelnya waktu itu. Do not fear Coro. Jangan takut Coro. Setelah pengumuman-pengumuman ini muncul, akhirnya angka penderita Coro langsung drop. Kayak kemunculannya yang cepet banget, penyakit ini hilangnya juga cepet banget. Sampai pas masuk bulan November 1967, itu udah nggak ada kasus baru sama sekali. Orang-orang udah pada tahu kalau penyakit ini cuma ada di pikiran mereka doang. Alhamdulillah. Akhirnya selama periode itu, dari akhir Oktober 1967 sampai awal November 1967, tercatat ada 469 kasus Coro yang dilaporkan secara resmi ke rumah sakit. Kalau kita lihat petanya, itu yang warna tebal itu paling banyak di situ ya, kasus Coronya ya. Tapi kalau menurut Atlas Obscura, kemungkinan jumlah penderitanya ini jauh lebih tinggi. Mungkin bisa sampai ribuan.
Karena 469 penderita yang tercatat ini kan cuma mereka yang pergi ke rumah sakit besar, yang pergi ke rumah sakit beneran. Sedangkan yang pergi ke dokter-dokter tradisional, ke tabib-tabib gitu, nggak ada yang nyatet. Padahal kemungkinan yang pergi ke tabib tuh jauh lebih banyak. Belum lagi yang malu buat meriksain, yang milih diem di kamar sambil khawatir. Loh, kok ngecil? Penyakit opo iki? Nah, yang menarik, wabah koro ini ternyata nggak cuma terjadi di Singapura. Wabah koro ini juga banyak terjadi di negara-negara lain di dunia. Ini kan berarti emang cowok-cowok di dunia ini pada insecure barangnya yang mengecil ya. Kalau menurut buku Koro, A Culture Bound Depersonalization Syndrome karya Profesor Pomang, yep, di sini dibilang kalau wabah koro ini di Asia Tenggara selain terjadi di Singapura, juga pernah terjadi di Malaysia dan Indonesia. Kan? Sayangnya gue nggak dapat yang di Indonesia ini terjadi tahun berapa. Mungkin yang tahu boleh komen, silakan. Masih menurut Profesor Pomang, yep, waktu itu ada anggapan kalau wabah ini cuma menyerang para imigran dari Cina. Tapi terus semua terbantahkan setelah ada laporan yang bilang kalau di India dan di Thailand juga terjadi wabah koro ini dan nyerang-nyerang orang non-Cina. Jadi buat yang cowok-cowok nih, berasal dari ras apapun kita, sumber insecure kita itu tetap sama. Di Cina sendiri, wabah koro ini pernah terjadi beberapa kali. Di tahun 1948, 1955, 1966, sama tahun 1974. Banyak juga. Tapi yang gue sebutin tadi itu pendek-pendek jangka waktunya. Sebulan hilang gitu-gitu doang. Yang paling lama terjadi dari tahun 1984 sampai 1985. Iya, setahun full. Waktu itu terjadi di 16 kota dan provinsi di Cina. Jadi selama setahun ini, buat nenangin warganya, pemerintah Cina terus-terusan ngadain kampanye tentang kesehatan mental. Terus-terusan mereka ngasih tahu warganya kalau mengecil ini, menciut ini, itu cuma ada di pikiran mereka. Aslinya enggak sama sekali. Kalau udah kecil ya udah kecil aja. Tapi kebayang ya sampai setahun loh. Gila. Terus tadi di Thailand juga sempat ya. Tepatnya terjadi di Isan tahun 1976. Kenapa di Isan sih, kan jadi pengen nyanyi ini gua. Tercatat di Isan waktu itu ada 350 kasus, tapi di sini yang disalahin bukan babi. Di sini yang disalahin adalah makanan dan rokok yang masuk dari Vietnam. Mereka percaya makanan dan rokok yang diimpor dari Vietnam ini sebenarnya emang udah diracunin buat nyerang orang-orang Thailand. Wah, yang bermasalah kelamin dia seuzonnya kemana-mana. Di Afrika juga sempat ada wabah koro ini. Terjadi antara tahun 1970-an sampai akhir tahun 1980-an. Terjadi di ada Ghana, Nigeria, Kamerun, Senegal, Pantai Gading, banyaklah negaranya. Nah, kalau di Afrika, fenomena koro ini nggak nyalahin babi, nggak nyalahin barang dari negara lain. Di Afrika, fenomena ini dianggap sebagai fenomena spiritual. Kalau menurut Dr. Vivian Zokoto, dia bilang waktu itu, kalau sampai ada orang yang kena wabah koro ini, itu berarti ada orang lain yang pengen punya barang dia, dan akhirnya dicuri menggunakan ilmu hitam. Oke. Makanya buat kasus koro di Afrika, khususnya di Republik Benin, di sini sampai jatuh korban jiwa sebanyak 5 orang. Para korban jiwa ini adalah orang-orang yang dituduh sebagai pencurinya, sampai akhirnya mereka dihakimi warga. Ada. Di Eropa juga ada wabah koro ini di abad pertengahan. Di sini kalau ada cowok-cowok yang barangnya mengecil, itu dianggap mereka kena serangan magic dari para penyihir. Di buku Malleus Maleficarum, buku manual dari abad ke-15 buat nyelidikin praktek sihir, di sini juga dibilang kalau koro ini adalah serangan setan. Menurut salah satu korban yang dikutip di buku ini, dia bilang, "Barangku sudah disembunyikan iblis, jadi tidak bisa lagi dilihat ataupun dirasakan." Aduh, gimana ya? Gue pengen ketawa tapi kasihan. Tapi udah ketebak Eropa ya, arahnya ke situ ya, penyihir sama iblis. Di India juga sempat ada wabah koro ini di tahun 1982. Uniknya, di sini yang kena adalah orang-orang yang minim edukasi dan masyarakat dari level ekonomi rendah. Terus sempat terjadi lagi di tahun 2010, terjadi selama 2 minggu di salah satu kamp pekerja di sana. Terus sempat terjadi lagi di tahun 2020, di desa nelayan di daerah Ciphadio. Waktu itu langsung sepi desa ini, sama sekali nggak ada nelayan yang melaut habis itu. 2020 anjir, belum lama. રાખીને આ વર્ષે મેળો આયોજન બંધ રહેશે જેની સીલ ગામના સરપંચશ્રી આજુબાજુની. Oke, sekian dari Mbak Googling kali ini tentang wabah barang mengecil di Singapura sama di beberapa negara lainnya juga tadi ya.
Kalau kita lihat kan isu yang memulai wabah ini kan macam-macam. Ada dari babi, dari barang impor, dari orang yang iri, dari iblis penyihir dan sebagainya. Kalau menurut lu sendiri gimana? Mungkin lu punya teori tentang kenapa orang bisa sampai berhalusinasi seperti ini, bisa sampai percaya kalau barangnya itu beneran mengecil. Apa karena pendidikannya rendah mungkin, atau gizinya kurang, atau apa? Silahkan lu tulis di komen. Kalau lu mau revisi, mau nambahin, atau mau nanya juga yang nggak ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!